Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa di channel Mari Belajar Mudah, Belajar Matematika dengan materi pembahasan prediksi soal PAT kelas 7 bagian yang kedua, yaitu tentang garis, sudut, segitiga, dan segi empat. Oke? Sudah siap? Kita langsung menuju soal nomor 13. Perhatikan gambar garis-garis berikut ini, yaitu ada garis AB, CD, dan EF. Maka tentukan pasangan garis-garis yang sejajar dan saling tegak lurus. Coba perhatikan, di sini ada beberapa garis yang ada yang berpotongan, juga ada yang tidak berpotongan, dan berpotongannya di sini membentuk sudut yang sama, ya. Oke, maka garis yang sejajar yang mana? Iya betul, yaitu yang C dan D, yaitu dua garis yang arahnya sama atau kemiringannya sama dan tidak pernah berpotongan, maka disebut sebagai garis yang sejajar. Sehingga di sini untuk yang A, jawabannya adalah C dan D. Oke? Selanjutnya kita akan menjawab untuk pertanyaan yang B, yaitu saling tegak lurus. Manakah yang saling tegak lurus? Apakah yang A dengan B? Di mana A dan B di sini sudutnya lancip dan tumpul, berarti bukan ya. Nah, sekarang untuk yang E dan F kita pastikan di sini. Nah, untuk E dan F di sini dua garis tersebut berpotongan dan membentuk 4 buah sudut yang sama besar. Satu lingkaran penuh besar sudutnya 360 derajat. Kalau dibagi 4 karena ini sama besar ya, maka hasilnya masing-masing mendapat 90 derajat. Berarti membentuk sudut siku-siku. Artinya, kedua garis ini yaitu E dan F di sini saling tegak lurus karena membentuk sudut siku-siku atau besarnya 90 derajat. Sehingga jawabannya adalah E dan F. Gitu ya. Mudah kan? Iya, pasti mudah. Kita lanjut untuk soal yang nomor 14. Perhatikan di sini ada segitiga A, B, C. Tentukan nilai X ya pada segitiga tersebut. Nah, bagaimana caranya? Caranya mudah sekali, yaitu kita jumlahkan ketiga sudut-sudutnya, yaitu sudut A, B, dan C kita jumlahkan dan harus sama dengan 180 derajat. Masih ingat ya? Semua segitiga, apapun segitiga, bentuknya seperti apa ya, apakah lancip, tumpul, atau siku, atau sembarang, ketika sudut-sudutnya atau ketiga sudutnya dijumlahkan besarnya, akan menghasilkan sudut yang besarnya 180 derajat. Oke? Maka di sini kita bisa mengganti A ya. Di sini A adalah 2x plus 4 dan B-nya 8x plus 1 dan C-nya 4x plus 7 yang dijumlahkan harus sama dengan 180 derajat. Oke? Nah, selanjutnya kita dapat menjumlahkan suku yang sejenis, yaitu huruf dengan huruf, angka dengan angka seperti ini ya. Kita kumpulkan 2x, 8x, 4x menjadi 14x. Sementara yang angka 4, 1 dan 7 tadi menjadi 12. Gitu ya. Harus sama dengan 180. Oke. Selanjutnya kita dapat mencari nilai 14x. Bagaimana caranya? Iya, betul. Kita pindahkan plus 12 ke ruas kanan menjadi min atau menjadi pengurang. Sehingga 180 derajat dikurangi 12 menjadi 160 derajat. Itu milik 14x. Kalau ingin mencari nilai x bagaimana? Iya, kita bagi. Iya, dibagi 14. Sehingga akan mendapatkan nilai x sama dengan 12. Begitu ya. Mudah kan? Iya, pasti mudah. Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 15. Perhatikan di sini ada soal yang bunyinya tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam pada pukul 8.30. Di sini sudah ada gambarnya ya. Perhatikan di sini.
ada gambar jam yang menunjukkan pukul 8.30. Nah, pertanyaannya berapa besar sudut terkecil? Gitu ya. Nah, sudut terkecil itu yang mana? Nah, di sini ini ada sudut yang dibentuk oleh jarum pendek dan jarum panjang. Apakah ada sudut yang besar? Ada, yaitu yang di atas, yaitu sudut refleks. Tetapi tidak ditanya ya, yang ditanya adalah sudut terkecil, berarti yang di bawah ini. Oke, bagaimana caranya? Ya, kita ingat dulu. Satu lingkaran itu besar sudutnya 360 derajat. Sementara kalau dalam lingkaran jam ini ada berapa jam? Iya, ada 12 jam. Sehingga setiap jam atau petakan-petakan, yaitu jarak antara angka 1 dengan yang lain pada jam ini, kita bisa menentukan berapa derajat besar sudutnya. Caranya adalah 360 dibagi 12. Hasilnya 30 derajat. Oh, berarti di sini setiap petak, di sini 30 derajat. Oke? Nah, kalau kita ingin mencari berapa besar sudut jarum jam pada pukul 8.30, berarti berapa petak? Nah, di sini ada berapa petak di sini? Ya, 1, 2, dan lebih. Setengah di sini kan. Jarum pendeknya antara 9 dan 8 ya, berarti di sini setengah ya. Nah, sehingga 2,5 dikali 30 derajat, karena setiap petak 30 derajat. Bagaimana cara mengalikannya? Ya, dikalikan semua. 2 dikali 30 derajat ditambah setengahnya juga dikali 30 derajat. Seperti ini. Oke? Nah, kita hitung masing-masing. 2 kali 30 derajat itu 60 derajat. Setengahnya 30 derajat, 15 derajat. Dijumlah menjadi 75 derajat. Sehingga di sini kita mendapatkan besar sudut jarum jam pada pukul 8.30 adalah 75 derajat. Bagaimana? Bisa dilanjut? Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Jumlah besar sudut segi 6 beraturan berapa? Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah kita tulis rumusnya. Rumusnya dulu ada 2 rumus nanti ya. Rumus yang pertama yaitu besar sudut segi N, artinya sudut yang ada di pojok-pojoknya. Rumusnya hanya ini ya. Jadi kalau segi 6 berarti N-nya diganti 6. Jadi 360 dibagi 6. Kemudian dipakai untuk mengurangi 180 itu sudutnya yang ada di pojok-pojok, pinggir-pinggirnya itu ya, pojok pinggir. Nah, pertanyaannya adalah jumlah besar sudutnya. Jumlahnya ada berapa? Gitu ya. Berarti ada rumus jumlah besar sudut. Nah, kita tulis rumusnya, jumlah besar sudut segi N adalah, ya, rumusnya mirip. Mirip, ada tambahan kali N. Nah, di sini, ya, perhatikan ini. Jadi, kalau jumlah besar sudut N berarti ada pengalinya yaitu N tadi. Sehingga di sini kita dapat mengganti N karena segi 6 berarti segi N-nya diganti angka 6. Di sini juga diganti angka 6. Ya. Seperti apa? Nah, seperti ini. Jumlah besar sudut segi 6 yaitu 6 dikali yang di dalam kurung dulu yang kita hitung. Jadi 360 derajat dibagi 6 hasilnya 60 derajat. Dipakai untuk mengurangi 180 derajat. Berapa? Iya, 120 derajat. Jadi sudut yang di pojok-pojok tadi 120 derajat besarnya. Karena segi 6 berarti dikali 6. Ada 6 sudut. Gitu ya. Nah, ada berapa? Iya, 720 derajat. Oke, jadi jumlah besar sudut segi 6 sama dengan 720 derajat. Ingat rumusnya ya, ada besar sudut dan jumlah besar sudut. Bedanya ada di sini. Pengalinya adalah di sini. N ya. Oke. Nah, nanti ketika ditanya besar sudut segi 8 ya, N-nya diganti 8 ya. Nah, ini diganti angka
8 ini diganti 8, ini juga diganti 8. Ketika nanti ditanya jumlah besar sudut segi 9, ya diganti 9, ini juga diganti 9. Kalau nanti ditanya jumlah besar sudut 10, maka N-nya ganti 10, ini juga diganti 10, di sana diganti 10, 360 bagi 10 gitu ya. Nah, dan seterusnya gitu. Jadi kalian harus ingat rumus ini, yaitu rumus nomor 1 dan nomor 2 ya. Sederhana saja rumusnya ya, hanya memakai satu huruf yaitu N. Oke? Bisa diingat ya? Semoga kalian semua ingat ya, dan nanti bisa dipakai untuk mengerjakan pada saat PAT. Oke? Kita lanjut ke soal yang nomor 17. Diketahui sudut A dan sudut B saling berpelurus. Jika besar sudut A 65 derajat, maka besar sudut B berapa? Ingat, berpelurus artinya apa? Iya, membentuk sudut lurus. Berapa besar sudut lurus? Iya betul, 180 derajat. Sehingga di sini kalau ada dua sudut A dan B berpelurus, itu jika dijumlah akan menghasilkan 180 derajat. Oke? Iya. Selanjutnya kita ganti A-nya dengan 65 seperti ini. Harus 180 derajat. Maka B bisa dicari dengan cara mengurangi 180 derajat dan diperoleh 115 derajat. Mudah bukan? Iya, sangat mudah sekali. Hanya penjumlahan saja. Penjumlahannya sederhana. Jadi kalau berpelurus, maka dijumlah menjadi 180 derajat. Oke? Nah, sehingga di sini kita dapat mencari besar sudut B yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yaitu 115 derajat. Kita lanjut ke soal nomor 18. Sudut P dan Q membentuk sudut siku-siku. Jika besar sudut Q sama dengan 28 derajat, maka besar sudut P berapa? Iya. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti pada soal nomor 17 tadi, yaitu kalau tadi berpelurus jumlahnya 180 derajat, kalau di sini sudut berpenyiku artinya membentuk sudut siku-siku, ya di sini besarnya 90 derajat. Oke? Ya, jadi bedanya hanya hasil penjumlahannya ya. Kalau berpelurus 180, kalau berpenyiku ini 90 derajat, karena di sini soalnya membentuk sudut siku-siku. Kita ganti, Q-nya adalah 28 derajat, sehingga bentuknya seperti ini. Maka kita dapat mencari P, bagaimana caranya? Iya, betul, dengan mengurangi 90 derajat dengan 28 derajat dan diperoleh 62 derajat. Mudah kan? Iya, pasti mudah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Tentukan jenis sudut dari sudut-sudut berikut. Ada 60 derajat, 100 derajat, dan 180,5 derajat. Bagaimana caranya? Di sini termasuk lancip, tumpul, siku, atau lurus, atau refleks, itu maksudnya ya. Nah, tentunya kita ingat kembali jenis sudut berdasarkan besar sudutnya. Misalnya sudut lancip itu terletak antara 0 dan 90 derajat. Sudut lancip itu lebih besar dari 0 tetapi kurang dari 90 derajat. Oke? Ingat kan? Iya. Kita lanjut ke jenis yang kedua, yaitu tumpul. Sudut tumpul itu besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Artinya, besarnya sudut tumpul itu lebih besar atau lebih dari 90 derajat, tetapi kurang dari 180 derajat. Oke? Ingat ya. Kita lanjut ke jenis yang ketiga, yaitu refleks. Sudut refleks terletak antara 180 derajat dan 360 derajat. Artinya di sini sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Sudah ingat ya? Iya, kita akan menjawab pertanyaan dari A, B, C ini termasuk jenis sudut apa ya? Nah, coba kita lihat untuk yang A, 60 derajat. Kita masukkan mana ya? Kalau masukkan ke tumpul, misalnya ya 60 lebih besar dari
90 nggak mungkin. Berarti masuk yang di sini. Ya, 60 derajat. Kalau kita taruh di sini, maka akan benar, yaitu lebih besar dari 0 dan 60 derajat itu kurang dari 90 derajat. Berarti 60 derajat termasuk sudut lancip. Gitu ya. Mudah kan? Iya, pasti mudah. Kita lanjut untuk sudut yang B, yaitu 100 derajat. 100 derajat masuk kemana? Iya, betul. Masuk ke tumpul. Karena di sini kalau dipasang angka 100 akan benar pernyataannya. 100 lebih besar dari 90, tetapi kurang dari 180 derajat. Gitu ya. Sehingga untuk yang B adalah 100 derajat sama dengan sudut tumpul. Gitu ya. Yang terakhir adalah C, 180,5 derajat. Nah, berarti apa ini? 0,5, berarti lebih setengah derajat. Oke? Jadi 180 setengah derajat. Berarti lebih dari 180 derajat ini ya. Berarti termasuk jenis sudut refleks. Bagaimana? Mudah kan? Iya, pasti mudah. Yang penting kalian ingat jenis sudut tadi berdasarkan besar sudutnya. Terletak di mana gitu ya. Oke. Bisa dilanjut? Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Dari gambar berikut, jika besar sudut C 130 derajat, tentukan besar sudut E, F, G, dan H. Ya, bagaimana caranya? Ya, di sini kita dapat menjawab dari yang sudah diketahui, yaitu sudut C. Di sini 130 derajat. Jika kita ingin menjawab besar sudut E, ya berarti kita hubungkan sudut E di sini ya. Sudut E dengan C ini bagaimana ini? Sudut E letaknya berseberangan, sama-sama di dalam sungai. Anggaplah ini sungai ya. Dua garis yang sejajar ini dianggap sebagai pinggir sungai, kemudian yang terletak di antaranya itu berarti di dalam sungai. Berarti C dan E berada di dalam sungai dan saling berseberangan. C di pinggir sana, E-nya di pinggir sini. Berarti C dan E itu sudut dalam berseberangan atau saling berseberangan dalam. Bagaimana, masih ingat? Sudut yang saling berseberangan besarnya sama, berarti sudut E sama dengan sudut C. Karena C tadi sudah tahu, yaitu 130, kita ganti saja. C-nya dengan 130 derajat, berarti E juga 130 derajat. Gitu ya. Di sini besarnya 130 derajat. Oke. Selanjutnya kita dapat menentukan besar sudut F. Bagaimana kita hubungkan dengan siapa ini? F boleh dihubungkan dengan E, boleh dihubungkan dengan C. Oke? Kalau misalnya F kita hubungkan dengan C, apa hubungannya? Iya, di sini sama-sama di dalam dan terletak di sebelah kanan dari garis potongnya. Berarti termasuk dua sudut yang sepihak dalam. Jadi di pihak yang sama, yaitu di pihak kanan, gitu ya. Sama-sama di dalam. Nah, masih ingat? Sudut yang sepihak itu kalau dijumlahkan berapa? Iya, jadi 180 derajat. Sehingga di sini kalau C-nya tadi diganti dengan 130, maka F-nya dapat dicari dengan mengurangi 180 oleh 130 derajat. Sehingga akan diperoleh besar sudut F sama dengan 50 derajat. Gitu ya, mudah kan? Iya, jadi di sini pada gambar bisa kita tuliskan F besarnya 50 derajat. Oke? Kita lanjut untuk besar sudut G. Di manakah G? Oh, di sini ya. Di G ini letaknya di mana? Nah, kita hubungkan dengan siapa? Nah, lebih mudah kita hubungkan dengan sudut E. Apa hubungannya? Masih ingat? G dengan E hubungannya adalah iya, saling bertolak belakang. Sehingga besar sudutnya sama ya. Jadi E-nya 130, maka G-nya juga 130 derajat. Oke? Sehingga di sini bisa kita tuliskan 130 derajat. Nah, demikian juga untuk
H. Ya, sudut H kita hubungkan dengan siapa? Iya, betul, dengan F. Apa hubungannya? Iya, ini juga bertolak belakang ya. Jadi di sini H dan F bertolak belakang. Jadi H menghadap ke kiri bawah, F-nya ke kanan atas, gitu ya. Nah, itu bertolak belakang. Berarti bagaimana besarnya? Iya, sama. Jadi besar H sama dengan F. Berarti sama dengan 50 derajat. Gitu ya. Nah, mudah bukan? Iya, jadi pertanyaan E, F, G, H sudah terjawab besar sudutnya ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 21. Pekarangan Pak Harun berbentuk trapesium siku-siku dengan panjang sisi depan 20 meter dan sisi belakang 30 meter. Jika sisi kiri merupakan sisi siku-siku yang panjangnya 40 meter, maka tentukan luas pekarangan Pak Harun tersebut. Iya, kita jawab bersama-sama. Kita gambar dulu seperti apa trapesium? Ya, karena di sini trapesium siku-siku berarti ada sudut siku-sikunya. Ini memudahkan kita untuk menentukan luasnya, yaitu si siku-sikunya nanti jadi atau kita kalikan ya, kita kalikan. Coba perhatikan di sini. Kita tulis dulu apa yang diketahui, yaitu pada sisi depan tadi 20 kita tulis di sini ya. 20 meter. Kemudian sisi belakangnya B ya. Di sini 30 meter. Kemudian panjang sisi siku-sikunya adalah 40 meter di sebelah kiri. Di sini ya. Di sini menjadi T. Kenapa ini jadi T? Ya, di sini menjadi tinggi dari trapesium. Jadi ini tadi tanda siku, maka salah satu sisi siku-siku ini bisa menjadi tinggi ya. Jadi tinggi dari trapesium. Oke. Nah, masih ingat rumus dari luas trapesium? Iya, betul. Rumusnya adalah setengah jumlah dari sisi sejajar dikali tinggi, gitu ya. Yang sejajar adalah A dan B. Jadi yang di muka dan belakang tadi ya. Nah, kita ganti A dan B yang sudah diketahui yaitu 20 dan 30. Tingginya adalah 40. Nah, selanjutnya kita hitung dulu yang di dalam kurung menjadi 50. Gitu ya. Kemudian dikali setengah. Setengahnya 50 adalah 25. Kemudian dikali dengan 40. Bagaimana mengalinya? Biasa. 25 dikali 40 itu boleh saja 25 dikali 4. Berapa? 100. Tambahin nolnya ini ya. Sehingga 100 tambah 01 jadi 1000. Oke? Nah, sehingga di sini kita dapat menyimpulkan bahwa luas pekarangan Pak Harun itu 1000 meter persegi. Dari mana meter persegi? Ya, dari satuan yang diketahui dari soal. Di sini meter ya. Semua menggunakan meter, maka di sini satuannya juga pakai meter persegi karena di sini luas. Oke? Mudah bukan? Iya, pasti mudah. Kita lanjut ke soal nomor 22. Perhatikan di sini. Tentukan luas segitiga berikut. Ada segitiga ABC, KLM, dan PQR. Luasnya bagaimana? Iya, masih ingat rumus luas segitiga? Iya, rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Iya. Ketika di sini ada segitiga ABC dengan sisi siku-siku ya, yaitu 4 cm dan 3 cm, maka di sini bisa kita jadikan sebagai alas dan tinggi. Ingat di sini walaupun di sini ada 5 cm jangan dipakai ya. Yang miring, sisi miring jangan dipakai untuk mencari luas ya, karena di sini antara alas dan tinggi itu selalu tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku. Jadi yang miring itu sudutnya lancip ya. Nah, sehingga di sini kita ganti rumusnya menjadi setengah kali 4 kali 3. Jadi alasnya 4, tingginya 3. Setengahnya 4 adalah 2, dikali 3 hasilnya 6. Ya. Oke, kita lanjut ke segitiga yang kedua yaitu KLM.
rumusnya sama, setengah kali alas kali tinggi. Ya. Mana alas dan tingginya? Ya cari. Oh, di sana ada tanda siku, walaupun ini enggak sempurna ya. Tanda sikunya enggak sempurna, tapi ini yang dimaksud adalah alas dan tingginya membentuk sudut siku. Maka di sini antara 6 dan 8 ini kita gantikan sebagai alas dan tingginya. Oke. Setengahnya 6 adalah 3 dikali 8, hasilnya 24 cm persegi. Gitu ya. Oke, kita lanjut untuk yang ketiga. Segitiga yang ketiga yaitu PQR. Di sini nggak ada tandanya ya. Nggak ada tanda sikunya. Nah, kita lihat di sini ada sisi terpanjang, ada yang agak pendek dan terpendek. Dan di sini angka 5, 12, dan 13 adalah triple Pitagoras. Berarti di sini sudut siku-siku ya. Karena siku-siku maka di sini menjadi alas dan tinggi. Ya, sama, rumusnya setengah alas kali tinggi. Segitiganya namanya berbeda, tetapi rumusnya sama, setengah alas kali tinggi. Nah, selanjutnya kita ganti rumus tersebut menjadi setengah kali 5 kali 12. Karena di sini setengah kali 5 sulit ya. Ya, karena 5 dibagi 2 kan sulit. Kita kali aja dengan 12. Jadi setengahnya 12 berapa? 6. Yang 5-nya tetap ya, belum diapa-apain. Nah, sekarang kita kalikan 6 kali 5 sama dengan 30 cm persegi. Itu mudah kan? Iya, mudah. Rumusnya sederhana, setengah alas kali tinggi. Semua sama, oke? Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 23. Diketahui perbandingan alas dan tinggi segitiga 2:3, sedangkan luas segitiga tersebut 75 cm persegi. Maka tentukan panjang alas dan tinggi segitiga itu. Iya. Bagaimana caranya? Ya, perhatikan di sini perbandingannya dulu yang diketahui ya. Yang diketahui adalah alas dan tinggi. Yang ditulis alas dulu berarti angka 2 itu milik alas, gitu ya. Tinggi yang kedua berarti yang angka 3 ini. Oke? Coba kita jawab dulu dengan memisalkan alasnya tadi kan perbandingannya 2 berarti kita misalkan 2Y. Dari mana Y ini Pak? Ini suka-suka ini. Ya, boleh aja kalian menggunakan huruf yang lain ya. Kalian suka huruf X pakai huruf X. Kalian suka huruf N pakai huruf N. Jadi 2N ini juga boleh ya. Nah, di sini untuk yang soal ini kita pakai Y saja ya. Oke, jadi alasnya 2 berarti 2Y. Sehingga tingginya nanti 3Y. Karena di sini 3 berarti 3Y. Jadi berbanding 2:3. Oke. Nah, selanjutnya di sini luas segitiga sudah diketahui 75 cm. Gitu ya. Nah, coba kita tulis lagi rumusnya, masih ingat? Ya, barusan yaitu setengah alas kali tinggi harus sama dengan 75. Nah, kemudian kita ganti. Alasnya tadi ini ya 2Y dan T-nya 3Y harus sama dengan 75. Kita kalikan. Setengah kali 2Y, jadi setengahnya 2 adalah 1 ya. Nah, sementara di sini 3Y-nya tetap, belum diapa-apain. Kita kalikan 1Y kali 3Y, 1 kali 3 ya 3, Y-nya ketemu Y, jadi Y rangkap 2 atau Y kuadrat. Nah, nilainya harus 75 ya. Dan kita bisa mencari Y kuadrat bagaimana? Iya, 75 dibagi 3 menghasilkan berapa? Iya, betul. Y kuadrat sama dengan 25. Yang akan kita cari adalah Y, bukan kuadrat. Nah, di sini berarti pangkat 2-nya harus hilang. Untuk menghilangkan kuadrat atau pangkat 2 bagaimana? Iya, di akar. Ya, sehingga di sini akar 25. Akarnya 25 berapa? Berarti kamu berpikirnya berapa kali berapa hasilnya 25? Iya, di situ 5. Ya, jadi 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi akar 25 adalah 5. Itu nilai dari Y. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, maka tentukan panjang alas dan tingginya. Alasnya tadi 2Y, maka kita tulis 2Y sama dengan 2 kali 5. Dari mana? Y-nya tadi ketemu 5 kan? Kita ganti. Sehingga
di sini alasnya sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10. Karena di sini tadi memakai satuan senti, maka di sini juga senti. Oke? Sementara tingginya berapa Y? 3Y. Sehingga 3 kali 5 sama dengan 15 cm. Gitu ya? Mudah bukan? Iya, mudah sekali. Kita lanjut untuk soal yang nomor 24. Sebuah layang-layang diketahui luasnya 36 cm persegi. Jika salah satu diagonalnya 6 cm, maka tentukan panjang diagonal yang kedua. Oke, kita jawab bersama-sama. Kita tulis dulu yang diketahui, yaitu diagonal yang 1 atau D1 ya, sama dengan 6 cm. Nanti berarti diagonal yang kedua ya D2 gitu ya. Oke, nah di sini luas layang-layang sudah diketahui yaitu 36 cm. Apa rumusnya luas layang-layang? Masih ingat? Iya, harus ingat dong. Di situ kita mau ulangan besok. Ya, jadi rumusnya iya setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2 harus sama dengan yang diketahui yaitu luasnya 36 tadi. Oke? Nah, kemudian kita ganti karena D1 tadi sudah diketahui 6, kita ganti dengan 6 sehingga setengah kali 6 kali D2 yang belum tahu harus sama dengan 36. Setengahnya 6 berapa? Iya, 3. Dikali D2 harus sama dengan 36. Sehingga untuk mencari D2 bagaimana? Iya betul, 36 dibagi 3 sehingga akan menghasilkan 12. Artinya diagonal yang kedua itu sama dengan 12 cm. Gitu ya? Iya. Jadi diagonal layang-layang yang kedua adalah 12 cm. Yang pertama 6 cm, yang kedua 12 cm. Oke? Bisa dilanjut? Oke, pasti bisa. Kita lanjut soal yang nomor 25. Suatu persegi diketahui luasnya 49 cm persegi. Maka panjang sisi persegi tersebut adalah berapa? Kita jawab bersama-sama. Luas persegi tersebut sudah diketahui 49 cm persegi. Ya. Nah, rumusnya apa? Luas persegi masih ingat? Iya, harus ingat, yaitu sisi dikali sisi harus sama dengan 49. Sisi dikali sisi jadi apa? Sisi kuadrat atau sisi berpangkat 2 sama dengan harus 49. Karena kita ingin mencari panjang sisi atau S saja, nggak pakai kuadrat, berarti kuadratnya harus hilang. Untuk menghilangkannya dengan lawan dari kuadrat apa? Iya, akar. Jadi kita akar sehingga S kuadrat jadi S, yang 49 diakar jadi berapa? Iya betul, jadi 7 karena akarnya 49 itu 7. Yaitu 7 dikali 7 hasilnya 49. Bagaimana? Iya. Jadi panjang sisi persegi tersebut adalah 7 cm. Gitu ya? Oke, mudah bukan? Pasti mudah. Asalkan mau belajar dan latihan mengerjakan soal. Oke? Oke. Ternyata sudah sampai pada akhir pembahasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Anda menjadi orang sukses. Amin. Selalu semangat belajar di mana saja. Oke? Karena dengan belajar, hidup ini akan menjadi lebih mudah dan indah tentunya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalam.